Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike, tim Banyuwangi. Di sini saya mau mempresentasikan mission 2, yaitu CRIT. Yang pertama kita harus tahu pentingnya mempunyai mindset sebelum memulai misi. Jadi kita itu harus mempunyai mindset yang penting sebelum memulai misi, seperti itu. Nah, sebelumnya di misi yang pertama kita itu sudah belajar tentang plan, yaitu tentang menentukan topik yang ideal, riset market, membangun personal branding. Nah, di misi kedua ini kita akan belajar tentang create atau membuat. Yang akan dipelajari itu yang pertama tentang konten dan strategi Instagram. Oke, yang pertama yaitu adalah konten. Di dalam konten nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu adalah face journey atau strategi bikin konten, yang dimana nanti followers sosial media kita itu bisa jadi calon customer kita di sosmed nanti. Jadi kayak contohnya followers Instagram kita nanti itu dikasih strateginya bagaimana nanti followers kita jadi customernya kita kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu kriteria konten viral. Nah, itu nanti kita dikasih tahu di mission kedua ini kriteria konten yang viral itu seperti apa. Terus yang ketiga yaitu langkah bikin konten viral. Gimana caranya, langkah-langkahnya biar bikin konten viral. Terus yang keempat, bagaimana cara mencari ide konten. Terus yang kelima yaitu strategi repurposing. Nah, yang belum tahu repurposing ini yaitu kayak kita punya untuk bikin satu konten itu bisa dibuat jadi beberapa konten kayak gitu. Jadi contohnya kita punya satu topik terus dibuat jadi beberapa model konten atau model video kayak gitu. Nah, kita sebelum memulai membuat konten, kita itu harus mempunyai 2 mindset penting yang harus kita pegang baik-baik kayak gitu. Oh iya, ini salah. Oh ya, yang kedua yaitu strategi Instagram. Yang pertama kita itu harus tahu dari strategi Instagram itu, yang pertama itu riset hashtag, kemudian yang kedua itu caption menarik. Kita harus bikin caption yang menarik biar kayak target market kita tuh tertarik dengan melihat postingan lalu melihat caption yang menarik, itu bisa menarik customer kayak gitu. Terus yang ketiga itu profil menarik. Biasanya profil ini kayak foto profil sama di bio Instagram kayak gitu tuh. Kalau bisa itu informasinya yang menarik kayak gitu. Terus yang keempat yaitu memahami kemauan Instagram atau algoritma Instagram. Jadi kita tuh harus tahu kayak data analisnya kayak Instagram kayak gitu, harus tahu. Nah, sebelum kita memulai, kita itu harus memiliki 2 mindset yang harus kita pegang dengan baik-baik, yaitu yang pertama mindset tester dan yang kedua adalah mindset action taker kayak gitu. Yang pertama itu adalah mindset tester. Mindset tester itu yaitu seperti Nah, mindset tester ini kenapa penting? Karena membuat konten yang viral itu bukan sesuatu yang instan ya teman-teman, atau ekspektasi yang waktu yang dekat kayak gitu. Karena ini melalui sesuatu proses trial, mencoba kayak terus menerus kayak gitu. Karena seperti ini apa yang viral di aku kayak gitu, di kita itu belum tentu viral di kalian dan sebaliknya kayak gitu. Jadi mindset tester ini kita itu kayak harus coba terus menerus kayak bikin konten terus menerus, posting terus menerus agar kayak konten kita itu viral kayak gitu. Jadi kan soalnya viral ini kan nggak instan sih, kayak perlu waktu gitu. Jadi kita tuh harus coba beberapa posting, sering posting agar viral kayak gitu. Karena membuat konten yang viral itu
harus mencoba terus-menerus ya teman-teman, sampai kayak algoritma akun kita itu berhasil untuk viral kayak gitu. Maka dari itu teman-teman, kita harus punya kayak mindset tester ini, mencoba terus-menerus, terus upload konten kita agar viral dan jangan overthinking, Kak. Seumpama kontennya kita kan nggak viral-viral, terus kita overthinking, aduh menyerah kayak gitu, itu jangan, karena konten kita harus dicoba terus kayak gitu. Jadi jangan overthinking. Karena kalau kita sering posting kayak terus-menerus gitu, kita bisa kayak dapat peluang untuk viral kayak gitu. Pasti kita ada peluang untuk viral kayak gitu. Contohnya aja itu punyanya TikToknya Sogi Bareng. Nah itu kan waktu itu pernah ada peluang untuk viral. Waktu itu ada viewersnya itu sampai 14K. Nah itu kan viralnya itu tidak ditentukan kan jadinya itu kan kayak tepak-tepakan gitu loh Mbak, paham kan Mbak, tepak-tepakan kayak gitu. Jadi kita harus coba kita harus punya mindset tester ini. Terus yang kedua yaitu yang kedua ini adalah mindset action taker, yaitu di materi ini jika kita sudah belajar tentang modul dan e-course sebelumnya tapi tidak dipraktekkan, itu kan sama aja tidak ada gunanya ya teman-teman, seperti itu. Terutama di modul ini, di modul trade kayak gitu kan. Pastinya kan di sini tuh kita tuh harus tahu kayak kenyataan di lapangan itu biasanya seringkali itu beda sama apa yang kita bayangkan, apa yang kita pelajari kayak gitu kan. Jadi kita tuh harus ada yang namanya itu yang dipraktekkan gitu. Jadi kita belajar juga dipraktekkan agar tahu hasilnya kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah materi saya yang tadi itu hanya pembukaan seperti itu teman-teman. Nah, materi yang saya bahas kali ini yaitu cara menentukan ide konten dengan ATM. Sudah tahu kan ATM teman-teman? Ada yang sudah tahu kan? Ya. Yang pertama, oke, yang pertama itu adalah amati, tanyakan, sama modifikasi. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan tentang amati. Amati ini yaitu, maaf teman-teman. Nah, yang pertama adalah amati ya. Amati ini yaitu gimana cara kita mengamati konten yang lagi viral di masanya atau yang lagi viral di sekitar kita kayak gitu. Apa yang lagi dicari sama orang saat ini kayak gitu. Nah, caranya ada beberapa. Ada caranya kita bisa caranya menggunakan YouTube. Aku contohin ya. Yang pertama YouTube. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita kok gak muncul? Stop. Jangan Diki. Iki anjir. Iki. Oke, yang pertama aku akan langsung demokan atau praktekkan tentang gimana caranya kita mengamati di YouTube. Yang pertama, kita di kolom search, contoh kita mau mencari tentang apa? Contoh tentang perabot rumah tangga. Nah, kita search, lalu kita menuju ke filter. Nah, kayak gini, lalu kita pindah ke ke jumlah tayangan. Nah, kenapa kita pindah ke jumlah tayangan? Karena kita tuh
cari konten mana yang tayangannya itu yang paling views-nya itu paling banyak kayak gitu. Tujuan kita memfilter topik itu mana yang paling hot atau mana yang sering banyak ditonton oleh orang-orang kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Itu ada judul YouTube-nya alat rumah tangga mainan berfaedah. Terus kemudian barang unik alat rumah tangga, barang unik di toko online kayak gitu. Mungkin ini referensi untuk perusahaan importir kalau mau ingin buat YouTube bingung mau cari konten apa, di sini Mbak importir bisa cari di sini kayak dari judul-judulnya ini itu bisa dijadikan satu terus kayak sama yang jadikan konten kayak gitu, nanti kayak dijadikan satu kayak gitu. Nah, dari sini kita itu nanti bisa dapat inspirasi konten dan dari itu hanya kita ketik kata kunci aja di sini itu bisa muncul dan bisa menjadi inspirasi untuk membuat konten kayak gitu. Oke, kemudian cara amati menggunakan forum diskusi atau komunitas online. Nah, di forum diskusi atau komunitas online ini biasanya kita bisa menggunakan seperti grup FB atau itu kita bisa menggunakan grup FB, Quora sama Tools. Nah, forum diskusi ini grup FB sama Quora aja teman-teman. Maaf teman-teman, grogi. Nah, untuk yang grup FB langsung saya praktekkan ya. Nah, di tampilan FB kita langsung menuju ke grup. Nah, nanti kita cari di sini permasalahannya kita apa, kayak cari kata kuncinya. Contoh merawat kulit untuk ini contohnya untuk skincare ya, untuk Sarang Heo sama Cahyu itu kalau bingung mencari konten itu bisa kayak gini. Contohnya merawat kulit. Kita search. Nah, di sini kan juga ada beberapa. Di sini ada beberapa. Kita bisa gabung di di grup ini. Ada belajar merawat kulit wajah, cara memutihkan dan merawat kulit alami. Nah, kita bisa gabung di grup ini. Kita bisa tahu isi grup ini membicarakan apa. Jadi kita seumpama di grup ini tuh kayak banyak kayak diskusi tentang cara merawat kulit, kayak permasalahan kulit. Nah, itu bisa kayak dibuat isi konten kita kayak gitu. Mungkin kita bisa kayak cara kalau ada permasalahan tentang kulit berjerawat. Nah, kita bisa bikin konten nanti judulnya tips untuk kulit berjerawat kayak gitu. Jadi kita tahu permasalahannya orang-orang. Jadi kita bikinkan konten kayak gitu. Kan kita bisa terinspirasi dari grup FB kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi dengan cara Quora. Kalau di Quora ini kita nanti pure mencari ide kontennya itu. Nah, ini bisa aku kasih contoh. Nah, ini adalah tampilan Quora. Contoh ya, kalau kita mau ke tampilan Quora, kita langsung ke, nanti kalian kalau ke Quora harus login dulu ya teman-teman. Ini saya sudah login. Jadi nanti kita klik di kolom cari di sini, kita klik kata kunci kita. Contoh tadi ya, merawat kulit. Nah, di sini udah ada ini yang sini. Bagaimana merawat kulit yang kusam? Adakah skincare yang kamu rekomendasikan? Nah, dari sini aja ini udah ada apa nasihat terbaik dalam merawat kulit. Nah, ini bisa jadi konten buat kita. Kan ini adalah pertanyaan ya. Bagaimana cara merawat kulit dari daerah lipatan yang hitam. Nah, ini juga bisa kita bikin konten kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau di Quora ini kita bisa mencari konten pure permasalahan orang-orang kayak gitu. Kemudian
cara amati yang ketiga yaitu dengan cara tools. Di tools ini dibagi menjadi 3 cara, yaitu menggunakan Google Search atau Trend, kemudian Ubersages, yang ketiga yaitu Answer the Public. Oke, langsung aku praktekkan ya teman-teman untuk toolsnya. Yang pertama yaitu Google Trend. Yang waktu itu kan sudah pernah dijelaskan sama Divka ya, waktu itu Google Trend ya. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu kayak gitu. Nah, ini saya contohkan lagi. Di Google Trend nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa ketik kata kunci yang mau jadi konten kalian. Contohnya itu yang mudah aja ya, merawat kulit kayak tadi, merawat kulit. Soalnya ini banyak permasalahannya biasanya. Nah, kalau sudah nanti kita scroll ke bawah. Lah, lalu kita menuju ke topik terkait sama query terkait kayak gitu. Kenapa kita di sini? Karena kata-kata kunci yang kenapa kita langsung menuju ke sini? Karena biasanya di sini itu kata-kata kunci yang sering di-search oleh orang-orang kayak gitu. Jadi kayak orang-orang dengan permasalahannya itu di Google itu sering tentang ini berarti. Nah, di sini kita bisa lihat kandungan vitamin pada ubi jalar kayak gitu. Terusan berikut ini yang tidak termasuk kandungan dalam apa sih kayak gitu. Terus cara merawat kulit tubuh agar putih, kemudian sunscreen. Mungkin ini nanti Mbak Jija itu bisa cari konten tentang sunscreen yang cocok untuk semua kulit kayak gitu. Mungkin untuk judul kontennya kayak gitu. Cara merawat ini tas kulit beda ini kayak gitu teman-teman. Contoh dari Google Trend. Kemudian dengan Ubersages kayak gitu. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Nanti kalian harus login dulu ya teman-teman menggunakan email. Terus ini harus di-upgrade dulu. Tapi kita bisa langsung kok, nggak usah di-upgrade, kita bisa langsung menuju ke keyword. Nah, ke keyword, lalu kita menuju ke keyword IDs. Nah, itu maaf teman-teman, orang Banyuwangi nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kita ke keyword IDs? Ya, itu kenapa? Karena keyword ini itu yang orang-orang sering mengenai, pokoknya orang-orang yang sering setelah di Google. Makanya kita cari di sini kayak gitu. Nah, lalu kita langsung menuju ke sini. Kita ketik permasalahannya kita. Contoh ya. Contohnya sama seperti tadi, merawat kulit. Yang mudah dulu aja. Biar tidak bingung. Benar teman-teman udah verifikasi. Nah, di sini kita juga tahu kalau di Ubersages permasalahannya. Gini, apa beda? Mungkin kalian ada yang bertanya di dalam hati, mungkin ada, mungkin tidak ada. Apa bedanya Google Trend sama Ubersages kayak gitu ya? Nah, kalau bedanya kalau di Google Trend itu di tampilannya itu tidak menunjukkan kayak orang-orang yang menjangkau. Tapi kalau di Ubersages ini kita tahu, kita ditunjukkan berapa volume orang yang search permasalahannya kayak gitu, kata kuncinya yang search itu tahu kayak gitu. Nah, ini kan ada volume. Nah, berarti yang orang yang search tentang merawat kulit itu ada sekitar 210 orang kayak gitu. Volumenya 210 kayak gitu. Terusan ini ada merawat kulit wajah, itu ada 260 yang menjangkau kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa di sini mencari ide konten tentang keyword IDs kayak ini. Contoh cara merawat kulit tangan kayak gitu nih di sini.
Nah, seperti itu ya teman-teman, cara Ubersage sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga yaitu answer the public. Mari kita langsung contohkan. Nanti kalian ketik aja di sini tentang namanya answerthepublic.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau di answer the public ini kita tidak bisa search bahasa Indonesia. Harusnya di sini tuh cuman bahasa Inggris, karena di sini untuk bahasanya bahasa Indonesia itu masih belum tersedia. Yang bisa itu cuman negaranya aja yang bisa diganti untuk Indonesia kayak gitu Kak. Country-nya. Ntar kita cari Indonesia ya. Nah, jadi nanti kalau kalian menggunakan answer the public ini, kalian harus menggunakan bahasa Inggris ya kayak gitu. Contohnya ini yang sudah aku set ya, kata yang mudah untuk kecantikan yaitu skincare. Kan skincare masih mengandung bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, langsung kita search. Nah, seperti ini. Nanti kita scroll ke bawah. Di sini tampilannya untuk answer the public itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini itu ada permasalahan tentang skincare. Kayak ada how skincare, wow, bagaimana cara bekerjanya skincare. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa dibuat konten karena ini kan kayak permasalahannya tentang skincare kayak gitu, kayak where. Skincare where to start, di mana pertama kali kita memulai untuk skincare. Ya kayak gitu teman-teman. Ini ada who skincare review kayak gitu. Nah, ini bisa, tapi ini bahasa Inggris teman-teman. Nanti kalian bisa ditranslate aja kalau mau membuat konten. Di sini ada beberapa materi untuk konten kita, ide. Kita bisa amati ini dan bisa kayak langsung dijadikan satu permasalahan apa yang sering orang lakukan kayak gitu. Pokoknya kalian kalau mau menggunakan answer the public ini harus menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalian translate aja. Kalau nggak bisa bahasa Inggris kayak saya, mungkin semua teman-teman bisa bahasa Inggris ya. Oke, kemudian untuk tools kita sudah ya. Kemudian yaitu cara hashtag. Hashtag ini biasanya dengan Instagram. Nah, ayo kita langsung menuju ke Instagram. Kita ke kolom search. Langsung kita cari tentang merawat. Langsung ketik aja merawat kulit. Nah, kita cari. Terus kita cari untuk yang hashtag. Nah, kalau sudah menuju ini, kita tuh lihat postingan yang berada di 3 top. Kayak ini, yang paling atas. Lalu kita amati. Dan apa yang bisa kita modifikasi atau kita ambil idenya aja. Kita boleh mengambil sumpama kayak ngeplek gitu, jiplak gitu ya dengan postingan ini. Tapi kayak jangan lupa kayak untuk di captionnya atau di postingannya itu kayak dikasih sumber dari contoh beauty Nesia News kayak gitu. Kalau kalian nggak mau jiplak itu juga nggak apa-apa. Pokok kita kalau mau menjiplak itu harus mencantumkan sumbernya kayak gitu, sumbernya dari mana. Dari sini kita bisa kayak memodifikasi atau mengamati untuk konten kita. Nah, ini permasalahannya mungkin mata panda, say goodbye kayak gitu ya teman-teman. Kemudian itu cara search di hashtag. Kemudian yaitu caranya yang kelima yaitu menggunakan artikel. Kalau di artikel ini kita search aja di Google tentang merawat kulit. Kayak gitu. Nah, biasanya kan di Google ini banyak kan artikel-artikel tentang cara merawat kulit kayak gitu. Nah, kita itu aja, kita amati artikel-artikel yang sesuai dengan kita, dengan kayak kepribadian orang-orang, permasalahan orang-orang kayak gitu. Kita bisa cari artikel yang cocok buat kita bikin konten kayak gitu. Di sini kan banyak gitu. Kalau artikel tuh kalian cari aja di Google. Kemudian yang keenam yaitu dengan e-book. E-book ini sama
kalian bisa cari di Google aja. Ketik e-book digital marketing contoh. Nah, di sini pasti ada e-book digital marketing konten, e-book gratis, panduan website dan marketing. Nah, ini di sini kalian bisa mencari di sini banyak sekali kayak free, e-book pengertian dan penjelasan digital marketing. Nah, di sini kalau kita mau bikin konten tentang digital marketing, kita bisa cari menggunakan e-book kayak gini. Nanti kita bisa download e-booknya yang free kayak gitu, terus kita amati kayak penjelasan dari di e-book ini kayak seperti apa kayak gitu. Nah, kalau udah menemukan permasalahannya di e-book, kita bisa mempunyai inspirasi dari permasalahan digital marketing kayak gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu amati menggunakan interview. Nah, kalau interview ini biasanya itu kita bisa interview kayak orang-orang yang sudah terkenal kayak gitu atau sudah yang mempunyai bisnis yang sudah sukses gitu. Contohnya itu perabot unik ya, Kak. Nah, perabot unik ini bisa kayak apa? Menginterview Sukri Empire kan, karena kan Sukri Empire kan sudah lama dan sudah mendapatkan banyak omset. Nah, dari situ kita itu bisa interview kayak dari situ kita bisa mendapat ide konten kan, nanti kita kan bisa dari interview kan kita tanya-tanya kayak gitu, kayak strateginya gimana kayak gitu kan, kita bisa mendapatkan ide konten dari sana kayak gitu. Oke, dari amati sudah saya jelaskan. Kemudian yaitu rumus ATM yang kedua yaitu yang tanyakan. Di sini itu ada tiga strategi, yaitu yang pertama bikin polling atau survei. Nah, ini biasanya bikin polling ini kayak yang di IGS, Instagram Story. Nah, biasanya kan ada kan ya yang polling, pilih yang mana ya kayak gitu kan, biasanya cocok yang mana kayak gitu kan, biasanya ada polling dari survei. Jadi dari sana kayak kita tahu kayak seumpama kita buat polling tentang pakai data mana yang paling sering digunakan oleh customer kayak gitu, yang sering digunakan oleh kaum milenial kayak gitu kan. Nanti kita kasih beberapa pollingan, itu ada 2 kan biasanya kalau di Instagram itu. Nah, dari situ kita bisa tahu, kita bisa survei. Jadi kayak kaum milenial itu seringnya pakai kartu apa. Nah, dari situ kita bisa mempunyai ide konten untuk permasalahannya kaum milenial kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kita bikin polling, bikin voting itu gimana caranya? Kalau untuk kayak Baber sama Sarangheo kan itu followersnya masih sedikit. Nah, itu bagaimana kayak gitu? Kan pastinya kan nggak ada yang polling kayak gitu, yang polling paling cuma sedikit kayak gitu. Nah, itu caranya menggunakan strategi yang kedua, yaitu amati aktivitas kompetitor. Nah, untuk Babe sama Sarangheo ini kan followersnya masih sedikit. Nah, itu nanti kalian bisa amati kayak aktivitas kompetitor itu seperti apa kayak gitu, yang belum dilakukan di kita itu apa kayak gitu. Jadi kita bisa kayak permasalahannya mungkin kompetitor itu apa, kita bisa mencari solusinya dibuat di perusahaan kita kayak gitu. Kemudian yaitu highlight konten atau repurpose. Nah, di sini teknik repurpose ini kita lakukan itu menggunakan dengan konten kita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita tuh udah pernah upload konten. Nah, dari situ kita bisa amati. Seumpama dari 2 minggu yang lalu kita itu udah upload konten. Nah, dari konten yang sebelumnya itu kita amati. Terus kita amati respon dari customer kayak gitu. Mungkin ada yang komen. Nah, dari situ kita tuh bisa amati respon orang-orang terhadap postingan kita. Bagaimana konten kita itu bisa didaur ulang. Jadi konten kita itu yang sebelumnya itu bisa kita daur ulang dan kita bisa menjadi konten yang baru, jadi permasalahan baru, tapi dengan video yang lama kayak gitu. Jadi video lama kita cari permasalahan yang orang-orang komen, baru nanti kita daur ulang dengan konten yang baru kayak gitu.
tapi dengan topik yang sama seperti itu untuk yang tanyakan. Kemudian rumus ATM yang ketiga yaitu modifikasi. Kemudian rumus ATM yang ketiga yaitu adalah modifikasi atau tambahkan nilai tambah kayak gitu teman-teman. Nah, yang modifikasi ini mempunyai 3 strategi. Yang pertama yaitu sesuaikan pengalaman dengan tren yang ada. Kemudian gabung beberapa informasi. Yang ketiga yaitu tambahkan. Jadi biasanya ada pertanyaan, boleh nggak kita copy konten orang? Kayak gitu kan biasanya. Nah, itu boleh kita copy konten orang, tapi pasti kalau kita terus-terusan mengcopy ide konten orang, itu pasti itu ada pengaruhnya untuk kita. Yang pertama, kita itu pasti akan ketergantungan. Jadi kayak seumpama kita mau meniru kompetitor ya. Wah, kompetitor upload ini, kita harus upload ini. Nanti kalau seumpama kompetitor kita itu tidak upload, pasti kita tidak upload juga. Soalnya kita ketergantungan teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua, yaitu kita nggak ada keunikan sendiri. Jadi kalau kita sering menjiplak, pasti nanti kayak perusahaannya kita itu tidak ada keunikan sendiri karena kita nyontoh kompetitor gitu. Apalagi kompetitornya itu yang sudah followingnya banyak. Jadi kak mungkin orang-orang tuh mikir gini, kenapa aku harus nge-follow? Contoh ya, contoh ini ya, mungkin Sarang Heo jiplak dengan Pulsa 21, contoh ya Mbak ya. Nah, pasti nanti kalau kan followersnya banyak yang Pulsa 21, nanti mungkin orang-orang itu ngomong gini, lah ngapain aku nge-follow Sarang Heo kalau kontennya sama dengan Pulsa 21? Mungkin kayak gitu. Apa kalau pengaruh negatifnya kayak gitu. Kenapa kita harus modifikasi dan menambahkan nilai tambah dari perusahaan kita kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk yang poin pertama, sesuaikan pengalaman dengan tren yang ada. Contoh ini kita yang lagi viral pada masanya, contoh ya, waktu itu ada viral BTS sama BTS yang itu siapa namanya Vita, V itu bersama Olivia. Nah, itu kan viral kan. Nah, itu bisa dibuat kayak meme tentang BTS dan Olivia. Nah, itu kita kan sudah buat meme. Nah, di dalam meme itu kita bisa cantumkan tentang kayak apa namanya? Tentang perusahaan kita, contoh tentang pakai data, kayak mengobrolkan tentang pakai data kayak gitu. Pokok menggunakan foto meme yang lagi viral kayak gitu. Yang kedua yaitu gabung beberapa informasi. Nah, di sini kita bisa cari beberapa sumber lalu gabungkan lalu jadikan panduan yang lebih singkat. Contoh kita mendapat informasi dari Google. Nah, kita itu kayak baca-baca tentang informasi di Google, tentang permasalahan kita, tentang perusahaan kita, tentang contoh pakai data. Kita cari di Google tentang pakai data, permasalahannya apa, kita rangkum kayak gitu. Kita rangkum lebih singkat lalu dibuatkan konten kayak gitu. Langsung dimodifikasi menurut keunikannya Pulsa 21 kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tambahkan. Maksudnya tambahkan ini yaitu tambahkan pengalaman yang sudah kita coba sendiri. Mungkin dari tim Pulsa 21 mempunyai pengalaman tentang membuat konten. Nah, itu bisa dimodifikasi dengan beberapa tren yang ada sama beberapa informasi ini. Kita bisa tambahkan tentang pengalaman yang pernah kita buat kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah selesai presentasi saya tentang cari ide konten menggunakan rumus ATM. Terima kasih. Ada yang bisa ditanyakan atau menambahkan seperti itu, teman-teman? Mbak Hania bertanya tentang cara membangun mindset yang benar itu bagaimana Mbak Nik? Nah, itu caranya Mbak Hania itu bisa kayak tiap hari itu kayak menonton video tentang yang bermotivasi, contoh motivasi untuk bekerja kayak gitu. Pokoknya tentang sering menonton video-video yang bermotivasi untuk diri kita sendiri itu ya, contohnya. Terus yang kedua itu kita setiap malam kita
enggak ada yang ya, terus kita selanjutnya kita menghindari pertemanan yang toksik, pertemanan yang menjadi pengaruh buruk dari hidup kita. Nah, itu kita hindari aja teman-teman. Kita itu harus bahagia selalu. Bagaimana kata Pak Dedi, kita harus selalu bahagia. Kita dikasih tugas gitu, kita harus berjawab, wah seru, kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu harus bahagia, memulai membangun mindset yang baik, kita itu harus bahagia, menonton video yang bermotivasi, seperti itu teman-teman. Seperti itu Mbak Ania. Sudah terjawab tak Mbak? Teman toksik itu gimana, Mbak Nik? Teman toksik itu biasanya itu yang mempengaruhi, kayak memberi pengaruh negatif kayak gitu, kayak ngaruh-ngaruh ya jambi iku kan biasanya toksik Mbak kayak gitu, kayak mungkin adu domba kayak gitu kan, bikin omongan yang enggak kayak gitu. Seperti itu Mbak Nia. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke Mbak Nik, makasih ya. Yeay. Mbak Nik tanya ta. Oke, yuk monggo Mbak Yani. Itu kan cara menentukan ide konten dengan ATM itu kan. Nah, yang poin nomor 2 itu kan tanyakan. Nah, tanyakan itu itu amati aktivitas kompetitor itu caranya bagaimana Mbak Nik? Nah, itu caranya kita bisa kayak mengamati aktivitas kompetitor itu dari sosial media mungkin kayak gitu, kayak di kompetitor ini ngupload apa kayak gitu, terus kayak permasalahan yang di sosial media kompetitor ini apa kayak gitu. Nah, itu bisa kita amati, lalu kita modifikasi, nanti kita tanyakan permasalahannya apa kayak gitu, atau mungkin kita bisa kayak datang langsung ke toko kompetitor dan kita menyamar jadi customer kompetitor. Jadi kan kita bisa mengamati sekalian menanyakan kayak gitu kan, permasalahannya di counter, mungkin kayak produk apa, kita mau cari produk apa, tapi produk apa yang nggak dijual di kompetitor, kan kita bisa amati, kita bisa tanyakan ke yang sebagai kompetitor kayak gitu Mbak Serma, Mbak Yani, seperti itu. Oh iya, dan intinya itu kita cari riset-risetnya tentang kompetitor itu ya. Iya, tentang aktivitas kompetitor yang belum terpecahkan masalahnya, mungkin bisa kita bikin ide kayak gitu. Terjawab Mbak Oh iya Yani? Mbak, paham Mbak. Terima kasih Mbak. Makasih. Sudah. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Gak ada yang tanya lagi teman-teman, berarti sudah paham. Kalau nggak ada yang tanya dan sudah paham, tak tanya iya. Ya Mbak Alfa tak tanya iya. Iya Mbak Nik, random tanya ono, rare. Oke siap. Ini tentang amati. Dari sini mungkin saya bisa dijelaskan tentang cara tools. Nah, di tools ini kan ada 3 cara. Dari Google Search atau Trend, kemudian Abersages, kemudian Answer the Public. Nah, ini coba kalian sebutkan satu-satu caranya seperti apa. Aku menunjuk ini Mbak, golongannya importir nggak ada. Aku menunjuk Divka. Divka, yuk jelaskan tentang amati caranya bagaimana. Yang poin 3 tools ini yuk. Kan waktu itu kamu menjelaskan tentang Google Search. Mungkin sama kan dengan Abersages dan Answer the Public.
Yuk Divka, yuk. Yuk bisa, yuk. Assalamualaikum Divka. Assalamualaikum. Mbak, ini Divka kok nggak ada? Mbak Alfa. Ya aku dikacang. Aku pulang, Miss. Halo, Assalamualaikum. Kamu. Yang pertama itu kita cari topiknya. Nah, topiknya itu apa? Misal kita search Google Trend. Google Trend itu search apa ya? Misal perabot. Perabotan gitu ya. Search. Terus muncul nih grafiknya, bisa dilihat. Misal ini Mei 2021, oh tinggi, misal nampak, terus kedepannya lagi lebih tinggi nih. Nah dilihat kalau sekarang, oh sekarang April, grafiknya sudah mulai turun, oh berarti nggak bisa. Terus bisa kita compare atau kita bandingkan dengan yang lain, misal perabot, ini perabot lawannya aksesoris gitu ya. Aksesoris. Nah grafiknya lebih tinggi nih daripada perabot. Jadi kita mending buat konten dari aksesoris bukan perabotnya, seperti itu di tanggal itu. Nah, bisa juga dilihat dari daerahnya, misal aksesoris di daerah Jawa Timur ini tinggi, berarti kita targetnya orang Jawa Timur, seperti itu. Gimana Mbak Nik? Ya, betul itu kalau contoh tentang Google Search atau Google Trend. Terus yang kedua tentang Ubersages. Ini yang kedua. Ini. Tadi aku menjelaskan tentang ini sama answer atau publik. Divka belum tahu ya? Belum, Mbak. Itu ya. Saya kasih tahu lagi ya. Nah, untuk caranya yang Ubersages itu kita bisa search di Google. Kita ketik aja Ubersages kayak ubersages.com kayak gitu. Nanti tampilannya seperti ini ya, Divka. Pasti pertama-tama itu nanti kita harus suruh login dulu, login email kayak gitu. Lalu kalau sudah di tampilan seperti ini, kita langsung menuju ke keyword. Nah, lalu kita diberi beberapa pilihan keywordnya. Nanti kita pilih keyword yang IDS ini. Kalau di Ubersages ini contohnya itu sama seperti Google Trend. Cuman kalau di Ubersages ini kita tahu kayak volume atau berapa orang yang search tentang kata kunci kita yang kita cari. Contohnya kita kan tadi mencari merawat kulit kayak gitu kan. Nah, munculnya itu seperti ini. Jadi kita tahu volume orang-orang yang search tentang merawat kulit itu ada 210 kayak gitu. Merawat kulit wajah itu ada sekitar 260 kayak gitu. Kita tahu volume orang yang menjangkau tentang kata kunci ini kayak gitu kalau di Ubersages kita. Terus yang ketiga tadi yaitu tentang answer the public. Nah, caranya itu kita klik aja di Google, ketik
ketik ini answer the public di sini answerthepublic.com. Kalau di answerthepublic.com ini kita carinya itu harus menggunakan bahasa Inggris karena di tools ini masih belum ada bahasa Indonesia kayak gitu. Yang bisa itu cuman kita mengganti kingdomnya aja atau country-nya aja Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, ini sudah Indonesia. Lalu kita cari permasalahan atau kata kunci kita. Contoh yang bahasa Inggris yang mudah tadi adalah skincare. Nah, lalu kita search. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, dari sini kita ada banyak kayak permasalahan tentang skincare. Di sini ada tentang how. Nah, di sini ada permasalahannya how skincare work. Bagaimana cara skincare bekerja kayak gitu. Nah, dari sini kan kita bisa mempunyai inspirasi ide konten tentang bagaimana bekerja skincare. Contoh skincare-nya itu Sky itu kayak gitu. Contoh skincare-nya Cahyu mungkin perusahaan baru kayak gitu contoh. Terus ada skincare where to start. Terus ada skincare where to buy. Di mana kita membeli skincare kayak gitu. Nah, di sini kita diberi beberapa topik yang untuk ide konten kita kayak gitu. Paham, Rizka? Seperti itu contohnya Yang Abersages. kedua tadi apa Mbak? Abersages. Ya, yang kedua yaitu Abersages. Ini Abersages itu lebih ke volume orangnya ya Mbak daripada Ya. Google Drive itu presentasinya ya. Iya, tahu kalau contohnya itu sama seperti Google Trend, cuman kalau di Abersages ini kita tahu kayak volume orang-orang yang menjangkau tentang kata kunci yang kita cari kayak gitu. Nah, kalau yang answer the apa itu? Answer the public ini Itu berarti topik harus konten ya, Mbak? ya, topik kontennya itu kamu harus menggunakan bahasa Inggris karena di sini masih belum bisa bahasa Indonesia. Gitu. Bahasa Indonesia masih belum terjangkau, belum ada di sini. Kalau di answer the public. Sudah jelas, Dika? Paham, Mbak. Makasih, Mbak Nik. Ya, sama-sama. Makasih, Dika, sudah menjawab tentang Google Trend. Berarti ini sudah tidak ada yang bertanya ya? Ya, dilanjut aja Mbak Nik. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya. Tak akhiri nih ya Mbak. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang bulat. Maaf ya teman-teman, karena manusia penuh kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.